Halo, semangat pagi siswa-siswi hebat SMP Negeri 7 Yogyakarta, kelas 8 yang Ibu banggakan. Hari ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu berkaitan dengan teks eksposisi. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari terkait dengan yang pertama adalah teks berita, kemudian teks kedua adalah teks iklan, slogan, dan poster. Kita akan masuk ke materi ketiga, yaitu berkaitan dengan teks eksposisi. Nah, untuk mempelajari teks eksposisi sebelumnya, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar yang akan kalian capai, yaitu kompetensi dasar 3.5, berkaitan dengan mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang didengar atau dibaca, didengar dan dibaca gitu ya. Kemudian indikator pembelajaran. Nah, ketika kalian melakukan pembelajaran hari ini, nanti kalian akan bisa pertama menemukan gagasan pokok dan fakta terkait dengan teks eksposisi yang dibaca dan didengar. Kemudian kalian akan bisa untuk menentukan gagasan pokok, fakta, dan pola penyajian dari teks eksposisi yang didengar dan dibaca. Kemudian juga kalian akan bisa untuk menjelaskan gagasan pokok, fakta, dan pola pengembangan teks eksposisi yang didengar dan dibaca. Untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan hari ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, kalian akan bisa untuk menemukan, menentukan, dan menjelaskan gagasan pokok, fakta, dan pola pengembangan untuk menemukan informasi dalam teks eksposisi dengan tepat, cermat, jujur, percaya diri, dan tanggung jawab. Selanjutnya, teman-teman, kira-kira bagaimana pendapat kalian ketika melihat gambar-gambar ini? Gambar yang pertama adalah gambar kebakaran hutan. Nah, kebakaran hutan ini menjadi permasalahan yang sudah tidak asing lagi untuk kita. Di Indonesia misalnya, di Kalimantan, ada juga di Riau, kemarin juga terakhir di Aceh, ini sudah menjadi semacam permasalahan yang kompleks, semacam permasalahan yang sering sekali terjadi, yaitu terkait dengan kebakaran hutan demi membuka lahan pertanian misalnya, atau lahan kelapa sawit. Akhirnya hutan dibakar demi memuaskan gitu ya, demi mencukupi keinginan dari orang-orang penguasa-penguasa yang tamak gitu misalnya. Kemudian masalah kedua yaitu adalah masalah kemacetan. Ini juga menjadi masalah yang sudah tidak asing lagi. Jangankan di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, atau Medan. Kita yang di Jogja saja sudah tidak asing lagi dengan kemacetan gitu ya. Saat jam kerja misalnya pukul 7 sampai pukul 8. Ini jalan-jalan utama, misalnya jalan ring road misalnya, itu sudah banyak sekali terjadi kemacetan. Kemudian ada juga gambar yang ketiga terkait dengan pencemaran laut. Jadi di sini ilustrasinya ada sebuah ikan, ada seekor ikan yang dia mengonsumsi plastik. Padahal plastik itu biasa digunakan oleh kita yang berada di daratan gitu ya. Kita yang menikmati plastik itu, tapi yang merasakan dampaknya itu justru makhluk-makhluk yang ada di laut, ekosistem yang ada di laut itu tercemar oleh perbuatan kita gitu ya. Kemudian kalau kita perhatikan dari gambar-gambar ini, kebakaran hutan, ada kemacetan, ada pencemaran laut, itu menjadi permasalahan yang akan muncul salah satunya dalam teks eksposisi. Jadi teks eksposisi itu, mari kita cermati, dalam materi pembelajaran kita adalah teks yang memaparkan suatu permasalahan dengan didasari argumen yang mendukung. Oke, jadi misalnya tadi kita punya masalah. Masalah kita misalnya adalah kebakaran hutan yang terjadi di Riau. Kira-kira argumen apa yang bisa mendukung ketika kita menyampaikan permasalahan tersebut? Misalnya argumen kita yang mendukung atau gagasan yang mendukung adalah
lahan di hutan yang semakin berkurang. Dari semula misalnya kita punya data 3.000 hektar lahan berkurang menjadi 2.000 hektar. Nah, itu adalah sebuah argumen. Ini adalah argumen yang mendukung gagasan yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Itulah yang disebut dengan teks eksposisi, yaitu teks yang memaparkan permasalahan. Nah, bentuknya kalau dalam media massa atau media elektronik itu bisa berupa esai, tajuk rencana atau editorial, dan tanggapan kritis. Itu ketika kita membaca surat kabar, kita akan menemukan misalnya dalam surat kabar itu ada tulisan tajuk rencana misalnya. Nah, ini adalah bagian ketika kalian menemukan tulisan seperti ini. Ini merupakan bagian dari teks eksposisi. Seperti itu. Nah, selanjutnya, tujuan teks eksposisi. Teks eksposisi itu memiliki beberapa tujuan. Di sini ada 2 tujuan yang dimunculkan. Yang pertama adalah menambah wawasan dan pengetahuan pembaca tentang suatu permasalahan. Misalnya ketika tadi kalian menemukan permasalahan terkait dengan kemacetan, maka harapannya adalah pembaca yang membaca teks kalian akan mengetahui, oh ternyata ada masalah loh di Yogyakarta itu. Masalahnya adalah terkait dengan kemacetan, bahwa di ring road setiap jam kerja itu selalu terjadi kemacetan sampai misalnya 100 meter panjangnya gitu misalnya. Kemudian tujuan yang kedua adalah menyampaikan gagasan dengan meyakinkan pembaca. Nah, gagasan ini misalnya didukung oleh fakta. Faktanya apa? Faktanya misalnya kalau tadi kita menyampaikan terkait dengan ekosistem laut yang tercemar oleh limbah plastik, maka faktanya adalah ikan yang ditemukan plastik dalam perutnya misalnya. Dalam perutnya. Nah, ini adalah argumen yang menguatkan permasalahan yang tadi sudah disampaikan. Ini adalah tujuan dari teks eksposisi. Selanjutnya, nah, unsur pokok teks eksposisi. Jadi, teks eksposisi itu punya unsur. Kalau kemarin iklan itu punya unsur, dia punya gerak, punya suara, punya gambar, dan punya kata-kata. Untuk teks eksposisi, dia juga punya unsur. Unsurnya yang pertama adalah gagasan, dan yang kedua adalah fakta. Apa itu gagasan? Gagasan ini biasa disebut juga dengan ide. Atau muncul juga di sini pendapat. Muncul juga di sini adalah opini. Nah, dalam teks eksposisi, gagasan itu disebut juga dengan pendapat, opini, atau ide. Nah, isinya itu berupa pernyataan, dapat berupa komentar, penilaian, saran, atau dorongan. Misalnya, contoh gagasannya, dia cantik misalnya. Ini adalah sebuah pendapat gitu ya. Dia cantik atau dia ganteng itu merupakan sebuah pendapat. Pendapat dari seseorang. Misalnya ibu berpendapat bahwa dia cantik atau anak-anak kelas 8 itu ganteng dan cantik. Itu pendapat ibu. Itu pendapat ibu. Kemudian didukung dengan fakta. Fakta itu adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Fakta dalam teks eksposisi dapat berupa bukti yang mendukung atau alasan logis, contoh nyata, data statistik, maupun pernyataan ahli. Fungsi fakta adalah untuk memperkuat gagasan sehingga lebih meyakinkan. Misalnya tadi ibu punya gagasan dia cantik. Kira-kira fakta apa yang bisa mendukung gagasan ibu? Misalnya dibuktikan dari hasil tinggi badan, penelitian tinggi badan. Terkait tinggi badan, misalnya tinggi badannya ideal. Ideal.
atau berdasarkan hasil dari survei pihak puskesmas, misalnya anak kelas 8 itu semuanya mengonsumsi sayuran sehingga dia tubuhnya sehat dan nampak cantik, nampak sehat dan nampak ganteng atau cantik gitu. Atau dilihat dari perilaku, misalnya anak kelas 8 itu misalnya memiliki perilaku yang terpuji dengan dibuktikan oleh pernyataan dari Bapak Ibu guru yang mengatakan anak kelas 8 itu semuanya sopan dan santun, sering menolong Bapak Ibu guru, sering menolong teman-temannya gitu misalnya. Nah, ini merupakan fakta yang mendukung argumen yang tadi sudah disampaikan gitu. Nah, ini adalah gambaran sekilas terkait apa itu fakta dan apa itu gagasan. Nah, selanjutnya ini adalah contoh fakta dan gagasan dalam teks eksposisi. Untuk gagasan, jika pemerintah tidak cepat bertindak, dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah dan diikuti oleh hutan Kalimantan. Ini masih berupa gagasan, ini masih berupa pendapat gitu ya. Tetapi pendapat ini didukung oleh fakta, bahwa faktanya berdasarkan hasil penelitian, berdasarkan hasil riset. Pada bulan Januari dan Oktober, 45% dari keseluruhan titik kebakaran terkonsentrasi di Pulau Riau, di Provinsi Riau misalnya. Sehingga hutan Sumatera maupun hutan Kalimantan itu bisa saja dalam 10 tahun terakhir itu akan habis gitu, akan musnah gitu. Kemudian ada lagi gagasan berikutnya. Pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kira-kira siapa yang bisa menyampaikan gagasan ini? Misalnya yang bisa menyampaikan adalah masyarakatnya misalnya. Nah, didukung oleh fakta. Faktanya apa? Karena terjadi beberapa titik kebakaran yang signifikan. Signifikan itu titik kebakaran yang terus naik, terus meningkat gitu ya. Di Riau, Sumatera Barat, dan Jambi. Nah, ini adalah sebuah contoh dari gagasan dan fakta dari teks eksposisi. Selanjutnya, isi teks eksposisi. Nah, isi dari sebuah teks eksposisi ini ada yang disebut dengan gagasan umum dan gagasan penjelas. Gagasan umum itu disebut juga dengan gagasan pokok atau disebut juga dengan biasanya ide pokok. Muncul adalah gagasan yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Jadi misalnya ada sebuah paragraf, ya ini paragraf yang terdiri dari 4 atau 5 kalimat gitu ya. Ada gagasan umum, ada ide yang mendasari, ide utama yang mendasari. Misalnya ide utamanya adalah di sini dimunculkan hutan akan semakin habis. Hutan Sumatera akan habis karena kebakaran hutan. Nah, ini adalah gagasan pokok. Kemudian didukung oleh gagasan penjelas, yaitu gagasan yang dikembangkan berdasarkan gagasan umum. Misalnya, hal tersebut terjadi karena kebakaran hutan yang terjadi di sejumlah titik dan lain sebagainya sampai terciptalah 4-5 paragraf. Nah, gagasan umum ini biasanya dia terletak dalam kalimat utama. Kemudian gagasan penjelas ada dalam kalimat penjelas. Jadi gambarnya seperti ini teman-teman. Jadi gagasan umum itu hanya terdiri dari satu dalam sebuah paragraf. Kemudian ada beberapa gagasan penjelas. Gagasan penjelas. Jadi ada beberapa gagasan penjelas yang nantinya akan mendukung si gagasan umum gitu. Ini terkait dengan isi dari teks eksposisi. Selanjutnya,
Jenis paragraf berdasarkan letak gagasan umum. Itu ada paragraf deduktif, paragraf yang gagasan umum terletak di awal paragraf, berarti dia terletak di kalimat utama. Jenis paragraf induktif yaitu gagasan umum yang terletak di akhir paragraf atau di kalimat terakhir. Dan ada juga jenis paragraf campuran, yaitu gagasan umum ada di awal dan ada di akhir gitu. Jadi kita diminta untuk menyimpulkan nanti dari gagasan itu, dari yang di awal dan di akhir itu kira-kira dirumuskan menjadi seperti apa. Selanjutnya, pola pengembangan teks eksposisi. Nah, di sini ada pola pengembangan teks eksposisi yang dimunculkan, yaitu pola umum khusus. Pola umum khusus itu ide pokoknya terdapat di awal paragraf yang dikembangkan dengan gagasan penjelas. Misalnya, gagasan umum ada di awal, kemudian dikembangkan dengan gagasan penjelas, dan gagasan penjelasnya. Itu. Nah, ini disebut juga dengan paragraf deduktif. Kemudian ada pola kebalikannya, yaitu pola khusus dulu, nanti baru pola umum. Ini biasanya gagasan umumnya itu ada di akhir. Jadi dari gagasan pokok, dan gagasan pokok ini dirangkum menjadi satu gagasan umum. Nah, ini biasanya berupa simpulan atau kesimpulan gitu. Selanjutnya ada pola ilustrasi. Ini adalah pola yang berfungsi untuk membuktikan suatu pendapat gitu ya. Jadi ilustrasi itu digunakan untuk membuktikan suatu pendapat. Jadi dalam hal ini, pengalaman pribadi itu merupakan bahan ilustrasi yang paling efektif dalam meyakinkan kebenaran suatu gagasan gitu ya. Karena tadi salah satu unsur pokok dari teks eksposisi adalah menyampaikan gagasan. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan pola perbandingan. Jadi pola yang terakhir itu pola perbandingan. Nah, untuk meyakinkan suatu pendapat, maka dapat dilakukan suatu perbandingan benda-benda, keadaan, atau yang lain ditentukan perbedaan ataupun kesamaannya berdasarkan aspek tertentu gitu. Nah, dengan cara ini keyakinan pembaca atau gagasan yang kita sampaikan akan lebih kuat gitu. Ini terkait dengan pola pengembangan teks eksposisi. Nah, untuk materi dari berkaitan dengan pertemuan ini itu berkaitan dengan hal tersebut. Nah, selanjutnya silakan dicermati pembahasan ini sampai selesai. Nanti akan ada evaluasi terkait dengan materi yang sudah Ibu sampaikan. Terima kasih sudah mencermati video pembelajaran kali ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Jika Ibu ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.